Jadi begini Bapak Ibu semua yang kami hormati, slide yang akan kami tampilkan ini memang judulnya adalah kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintah. Nah, tapi tolong diingat di awal nih, ya. Jadi kalau nanti ada yang terlambat, tolong dikasih tahu bahwa SMK ini ada yang SMK negeri. Nah, kalau negeri itu berarti dia adalah bagian dari subunitnya instansi pemerintah. Maka kewajiban perpajakannya adalah sama seperti slide yang saya bagikan. Tapi kan Bapak Ibu ada yang tadi dari Muhammadiyah gitu saya lihat ya. Maka itu bukan SMK negeri ya, SMK swasta. Maka sama kewajibannya. Hanya satu bedanya yaitu Bapak Ibu tidak memungut PPh pasal 22. Ingat ya. Nah, saya sempat diajak diskusi nih, Ibu, kami dari inspektorat katanya selama ini semuanya harus mengut dua-dua. Izin Bapak Ibu, di awal perlu kami sampaikan, perlu saya tegaskan bahwa jika berbicara regulasi perpajakannya, maka PPh 22 ini adalah pemungutan PPh yang spesifik hanya untuk instansi pemerintah ya. Adalah beberapa lagi transaksi, tapi kalau kita berbicara dalam konteks ini siang ini, maka pemungutan itu belanja barang yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Jadi kalau swasta dia ketika belanja barang tidak melakukan pemungutan dua-dua. Begitu juga dengan PPN. Nah, nanti PPN nanti aja penjelasannya biar nggak pusing. Tapi di depan itu dulu ya. Jadi ini sekali lagi yang swasta tetap bisa mengikuti kecuali nanti ketika dalam topik belanja barang itu Bapak Ibu yang swasta silakan ngopi-ngopi dulu gitu ya. Yang fokus tetap yang instansi pemerintah. Nah, kemudian di awal sebelum saya memasuki penjelasan lebih detailnya, nah kalau bicara pajak ini kita harus paham dulu filosofinya Bapak Ibu supaya nanti dikasih kasus yang begini begitu itu bisa tahu pegangannya gitu ya. Karena kalau mau lihat tarifnya tinggal buka slide-nya. Tapi sebelum kita mau menggunakan tarifnya, kita harus paham dulu nih, ini transaksi ini masuk dalam kategori yang mana ya. Nah, jadi Bapak Ibu, perlu saya ingatkan dulu di awal bahwa yang akan kita bahas ini adalah kewajiban Bapak Ibu sebagai orang yang memberikan penghasilan kepada pihak lain. Kan gitu ya? Karena Bapak Ibu ini kan dikasih bantuan pemerintah. Bantuan pemerintahnya itu kemudian dibelanjakan. Bantuan pemerintah kan berasal dari APBN kan gitu ya. Kemudian dibelanjakan. Nah, ketika dibelanjakan inilah ada pajak-pajak yang harus istilahnya ada dipotong, ada dipungut. Nah, ini beda loh Bapak Ibu. Ya, jadi yang saya tekankan di sini kalau Bapak Ibu nanya ke saya, jangan tanya, ini kena pajak nggak? Bukan gitu. Ini dipotong pajak atau tidak? Gitu ya. Ini dipotong atau dipungut tidak Bapak Ibu? Karena kalau bicara kena, bisa jadi kena semua. Tapi bukan kewajiban Bapak Ibu untuk motong. Gitu ya. Jadi pahami Bapak Ibu ini tidak sedang melakukan kewajiban membayar atau beban pajaknya Bapak Ibu, tapi lagi memotongkan pajak orang yang dikasih penghasilan oleh Bapak Ibu. Karena apa? Karena undang-undang sudah mengatur nih, Bapak Ibu dikasih kewenangan ketika belanja dari kantong negara dari APBN, maka Bapak Ibu itu dikasih kewenangan, dikasih kewajiban untuk memotongin dulu nih pajaknya sebelum ngasih penghasilan ke orang. Nah, setelah dipotong, ini kan uangnya negara nih dari orang yang dapat penghasilan dipotong oleh Bapak Ibu. Nah, uang negara ini harus disetorkan. Makanya bahasanya setor bukan bayar. Kalau bayar kan beban kita nih, saya bayar nih buat beli bakso, saya bayar. Tapi kalau Bapak Ibu motong punya orang, maka bukan Bapak Ibu bayar, tapi setor kan gitu ya. Dari diksi yang dipakai saja sudah berbeda. Nah, nanti boleh dilapor. Jadi paham ya, di awal harus saya tekankan seperti itu dulu. Nah, jadi jika kita berbicara instansi pemerintah, ini memang luas Bapak Ibu, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada pemerintah desa. Di sini mungkin kalau kita berbicara dinas, artinya kita sedang berbicara instansi pemerintah daerah ya. Kemudian, nah tadi saya sudah singgung di awal, apa aja sih lantas kewajiban instansi pemerintah ini, di mana instansi pemerintah daerah termasuk di dalamnya ya. Yang pertama, Bapak Ibu daftar. Ketika Satker sudah memiliki kode Satker, nah itu sudah berarti harus sudah wajib memiliki NPWP. Dan saya rasa semua di sini posisinya sudah memiliki NPWP ya, instansi pemerintahnya. Apakah cukup sampai di sana kalau bicara kewajiban pajak? Belum. Kalau Bapak Ibu baru punya NPWP baru 25% kewajibannya. Nah, lantas setelah kita punya NPWP bagaimana? Kita hitung dulu setiap ada transaksi yang kita lakukan, ada belanja yang kita lakukan, maka kita harus menghitung pajaknya. Nah, berbicara pajak, itu sebenarnya
Saya hadir di sini, saya dan tim hadir di sini itu untuk membicarakan pajak pusat. Ya, nah ini jangan kebalik-balik Bapak Ibu. Kalau pajak pusat, ya jadi pajak ada pusat dan daerah. Kalau pajak pusat itu terdiri dari PPH, PPN, dan bea materai. Itu aja. PPH, pajak penghasilan, nanti ada beberapa jenisnya. PPN, pajak pertambahan nilai, itu adalah pajak atas konsumsi, gitu kan, konsumsi barang, konsumsi jasa. Nah ini cuma satu tarifnya, nanti kita bahas. Nah yang terakhir, bea materai, ya cuma satu itu yang 10.000 itu atas dokumen. Jadi kita bea materai saya skip ya, nggak sulit. Nah yang PPN nanti kita bahas, yang agak banyak adalah PPH. Tapi ingat sekali lagi, konteksnya di sini kita belajar memotong, memungut pajaknya orang. Ya, nah sebelum dipotong, dipungut, dihitung dulu. Jadi Bapak Ibu kalau sudah daftar, sudah hitung 50% kewajiban, sudah selesai. Berarti masih 50 nih, masih kurang apa yang selanjutnya? Udah dihitung ya, kemudian ini bahasanya masih dibayar, harus setor ya. Tapi konteksnya sama aja, artinya kita sudah motong, menyetorkan ke kas negara. Ya udah dibayar itu kas negara, nanti ada kode billingnya dan lain sebagainya, itu belum selesai. Karena banyak kejadian, para bendahara merasa sudah setor nih, udah membayarkan pajak yang dipotong punya orang, udah selesai, kan udah masuk ke kas negara. Belum Bapak Ibu, itu baru 75%. Kewajibannya harus ditutup dengan kegiatan melaporkan. Jadi melaporkan seluruh kegiatan penghitungan tadi, pembayaran tadi, atau penyetoran tadi di dalam surat pemberitahuan atau SPT masa. Nah ini ya, ini dia. Ini adalah petanya, ya, gambaran besar atas belanja-belanja yang dilakukan oleh para bendahara. Yang kotak pertama, apabila Bapak Ibu melakukan pembayaran gaji, honor, upah. Kalau dalam bahasa umum, kegiatan kita sehari-hari, mungkin kita merasa sama-sama aja, apa sih bedanya gaji, upah, honor gitu ya. Nah, di dalam administrasi perpajakan, ini dibedakan. Dibedakan supaya apa? Supaya nanti kita ingat cara menghitung rumusnya secara tepat. Kalau kita bayar gaji itu artinya pembayaran penghasilan kepada pegawai tetap. Kalau kita bicara gaji artinya yang tiap bulan tuh diterima oleh pegawai tetap. Kan kita tiap bulan ya sebagai pegawai terima apa sih? Kita biasa ngomongnya, oh saya tiap tanggal 1 terima upah, kan enggak ya? Setiap tanggal 1 kalau pegawai negeri kan terima gaji. Nah itulah ada rumusnya sendiri. Nah kalau honor ini biasanya diberikan kepada misalnya tenaga ahli gitu ya. Misalnya narasumber, itu bentuknya namanya honor. Nanti rumusnya berbeda dengan gaji. Lalu kalau upah apa lagi nih? Nah, kalau upah itu biasanya kan kita berikan misalnya kepada buruh, tenaga kerja buruh ya yang diberikan atau yang menerima upah harian, mingguan. Nah, ya jadi nanti masing-masing kategori ini menggunakan rumus yang berbeda-beda. Itu ada rumahnya masing-masing. Nah, tadi belanja manusia nih, kita katakan ya sumber daya manusia di kiri atas. Yang tengah atas itu pajak atas belanja barang. Ya, itu juga banyak dilakukan, belanja ATK, belanja tadi snack box misalnya yang banyak dilakukan ya. Nah, itu termasuk dalam barang. Nanti tarifnya bagaimana? Nah, harus dikuatin dulu nih. Kita harus nanti naruh dulu di rumahnya masing-masing. Yang kita keluarkan uang itu, kita kasih uang ke orang itu untuk belanja apa gitu ya. Nah, yang ketiga itu kalau kita melakukan belanja sewa. Nah, sewa ini digabungkan dengan jasa. Karena apa? Karena tarifnya sama, rumusnya sama. Gitu ya. Nah, sama-sama 2% nanti kita lihat ya. Jadi sewa sama jasa nggak dipisahkan. Tapi di sini jangan kita harus pisahkan jasanya itu adalah jasa selain jasa konstruksi. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti jenis jasanya ada banyak sekali, tapi selain jasa konstruksi. Karena kalau jasa konstruksi diatur secara tersendiri di bawah. Belanja selanjutnya adalah sewa juga. Nah, saya tadi lupa menyebutkan. Kalau yang sebelumnya adalah sewa selain tanah bangunan. Ya, jadi yang ini yang nomor yang kanan atas itu sewa aset. Misalnya Bapak Ibu sewa mobil. Nah, selain tanah bangunan ya, sewa alat ya, itu selain tanah bangunan. Nah, ini masuknya ke kelompok yang sewa atau jasa. Yang tarifnya sama nih, sewa atau jasa 2%. Tapi kalau sewanya ini tanah bangunan, misalnya Bapak Ibu sewa ruko, misalnya gitu ya, bangunan untuk kantor. Nah, ini masuk dalam kelompok tersendiri, tarifnya beda. Dan ada lagi jasa, yang jasanya bentuknya jasa konstruksi. Lalu yang terakhir, kalau di 5 tadi saya bicara,
yang gaji, barang, sewa dan jasa, sewa selain tanah bangunan dan jasa selain jasa konstruksi, lalu sewa tanah bangunan dan jasa konstruksi. Benar nggak pusing nih ya? Nah, yang 5 ini kita sedang berbicara pajak penghasilan. Artinya apa kalau pajak penghasilan? Berarti pajaknya ini kewajibannya siapa? Sebenarnya bebannya siapa? Bebannya rekanan. Ya, jadi kita belanja ke rekanan atau kita bayar gaji ke orang pegawai kita. Nah, kita ngasih penghasilan ke orang, kita motong. Ya, kita memotong atau memungut pajak-pajak penghasilan ini. Nah, yang terakhir yang kanan bawah ini adalah bukan PPh nih, ini jenis pajak yang lain yang saya sebutkan di depan tadi, yaitu PPN. Jadi kalau PPh, beban pajaknya itu adalah sebenarnya punya yang menerima penghasilan, kita cuma disuruh motong dan nyetor. Nah, kalau PPN ya, itu sebenarnya yang menanggung itu adalah yang beli. Gitu ya, yang beli, yang mengkonsumsi, karena PPN adalah pajak atas konsumsi. Jadi sebenarnya yang menanggung itu adalah yang beli siapa di sini yang belanja? Instansi kan? Nah, sebenarnya ini adalah pajaknya instansi pemerintah. Oke, pajak konsumsi. Nanti ada apa saja yang dikenakan. Nah, kalau di dalam prinsip PPN secara umum, ya, karena ini adalah sebenarnya pajaknya si pembeli. Tapi untuk memudahkan administrasi perpajakan, yang mungut pajaknya, yang mungut PPN ini adalah penjual. Ya, jadi yang menjual barang kena pajak, ini dia harus memungut PPN. Sama nih prinsipnya, habis dia pungut, dia harus setor dulu ke kas negara. Ya, tapi jika yang bertransaksi dengan si penjual tadi adalah instansi pemerintah, sekali lagi karena instansi pemerintah ini berfungsi atau berkewajiban atau berwenang sebagai pemotong pemungut, maka dalam hal transaksi instansi pemerintah yang mungut PPN-nya jadinya adalah instansi pemerintah, bukan si penjual. Gitu ya, tapi nanti ada pengecualiannya. Mudah-mudahan sampai di sini bisa ditangkap dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tadi ada 5 PPh, ada 1 PPN. PPh kita motongin pajak orang, kalau PPN ya itu adalah kita memungut sendiri. Ya, itu pajak kita sendiri kan, karena kita yang beli, tapi kita mungut sendiri karena kita berstatus sebagai pemungut. Nah, yang PPN ini juga yang dipungut oleh si instansi itu jika yang melakukan transaksi adalah SMK negeri. Ingat ya, jadi yang PPh 22 tadi dan PPN itu dilakukan pemungutan oleh SMK, itu kalau SMK-nya negeri. Kalau swasta maka jangan ditanya, ada pajaknya nggak Bu? Tetap ada. Tapi yang mungut adalah berlaku mekanisme umum, yaitu si penjualnya. Karena tadi kita sebagai pengkonsumsi, kita yang wajib dipungut oleh orang itu. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Ini kita mulai dari, mohon izin ya, mungkin untuk tidak mencoret-coret supaya nggak membingungkan peserta yang lain ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bahas satu persatu tadi, pajak atas gaji, honor, upah. Saya sudah jelaskan nih apa bedanya. Serupa tapi tak sama. Tapi yang kesamaannya adalah ini pemberian penghasilan untuk untuk orang. Jadi kalau kita ngasih penghasilan ke orang pribadi ya. Nah, ini kita bahas satu-satu. Kalau kita berbicara pajak penghasilan ke orang, maka di pajak istilahnya adalah PPh pasal 21. Nah, ini kita kelompokkan ke dalam pasal-pasal supaya nggak ketukar-tukar nanti tarifnya yang mana. Ya, jadi gaji, honor, upah manusia, kita ingat rumus PPh di pasal 21. PPh pasal 21 ini apa? Ini adalah pasal di dalam Undang-Undang PPh. Jadi kalau Ibu Bapak mau belajar lebih dalam, buka nih tuh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kita lihat pasal 21-nya. Nah, ketika kita melakukan belanja atau melakukan pembayaran ke orang pribadi tadi, ya dalam bentuk tadi ada gaji, honor, upah, maka kita harus bedakan dulu status si penerima. Apakah dia pegawai tetap? Ya, pegawai tetap biasanya apa nerimanya? Oh, gaji, gitu. Atau bisa aja dia pegawai tetap yang nanti menerima penghasilan tidak tetap, gitu ya. Kalau pegawai penghasilan tetap kan namanya gaji. Ya, kemudian ada juga pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap itu penghasilannya namanya tadi upah. Ya, jadi kalau di dalam pajak, administrasi pajak, kita bicara upah harian, itu adalah rumus yang digunakan pegawai tidak tetap.
Dan satu lagi, kita sering ngasih penghasilan itu kan ke orang pribadi. Pokoknya selama orang pribadi, maka kita sedang berbicara PPh pasal 21. Tapi kalau dia ternyata si orang pribadinya ini bukan pegawai, berarti dimasuk dalam kategori di luar, bukan pegawai. Nah, apa yang membedakan? Tiga-tiganya beda nanti rumusnya Bapak Ibu. Tapi pertama kali yang paling besar adalah kita berbicara, Bapak Ibu pernah dengarkan ya, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sebenarnya PTKP ini merupakan fasilitas pengurangan, kan namanya penghasilan tidak kena pajak. Fasilitas pengurangan penghitungan pajak yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Ya, nah kalau kita berbicara kewajiban pajak orang pribadi dalam negeri, berarti kita sedang berbicara misalnya ini adalah pegawai. Berarti kewajiban pajaknya si pegawai yang menerima penghasilan. Di mana tergambarnya kewajiban pajaknya? Di SPT-nya dia sendiri, SPT tahunan dia. Harusnya PTKP-nya ya itu dihitung oleh dia di akhir tahun. Tapi ternyata di dalam pemotongan 21 pun, nah jadi bedakan antara ada dua ya, beban pajak si orang tadi yang kita potong. Jadi dalam hal PPh ini ada dua pihak nih. Si pemotong ya dia wajib motong, lalu dia wajib nyetor dan lapor. Yang dipotong juga kalau dia punya NPWP aktif, maka dia wajib melaporkan SPT tahunannya setiap tahun. Nah, PTKP-nya ini dihitung oleh si orang pribadi kan gitu ya. Nah, tapi di dalam pemotongan PPh pasal 21 kepada pegawai tetap dan tidak tetap, ternyata juga diberlakukan PTKP. Supaya apa? Supaya nanti di akhir tahun yang dilakukan pelaporan oleh SPT orang pribadi, itu jumlahnya mendekati pajaknya, nggak jauh-jauh yang dipotong. Karena ketika dia sudah dipotong di depan, nanti dia tinggal laporkan kan ya, penghasilan dia pajaknya berapa. Oh, pajak yang udah pernah dipotong oleh bendahara, diperhitungkan nanti di SPT dia, kan gitu. Nah, itu supaya nanti jumlahnya mendekati, maka dikenakanlah atau diberikanlah fasilitas penghasilan tidak kena pajak ini kepada pegawai tetap dan tidak tetap. Yang bukan pegawai, nggak ada. Nanti dihitungnya langsung dari bruto tanpa PTKP. Gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, lantas apa dong pengertian pegawai tetap? Ini adalah pegawai yang menerima penghasilan secara teratur, terima gaji dari tiap bulan, gitu ya. Kemudian serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak dalam jangka waktu tertentu dan pegawai ini bekerja penuh. Dan bedanya apa? Pegawai ini mau masuk nggak masuk dia tetap terima gaji. Kan gitu ya, kita misalnya ada cuti pegawai tetap nih ya, maka kita tetap terima gaji kan tiap bulan. Seperti itu. Gaji kita nggak berubah kan? Nah, kalau kita nggak masuk. Kalau pegawai tidak tetap, nah dia itu pegawai, dia masuk pegawai perusahaan, tapi dia cuma menerima penghasilan kalau dia bekerja. Kalau dia nggak kerja, dia nggak ada penghasilan. Dan biasanya dibayar apa? Harian, atau sebesar jumlah unit atau borongan. Di gambar ini ya, ada contohnya adalah buruh pabrik misalnya, seperti itu. Nah, bukan pegawai tadi saya sudah jelaskan. Biasanya adalah orang-orang dengan profesi tertentu, kemudian tadi honor, melakukan pekerjaan bebas, ada arsitek, ada dokter, misalnya seperti itu ya. Kemudian, nah ini kita tadi saya sudah singgung PTKP. Besarannya berapa? Ini sejak tahun 2016, belum berubah Bapak dan Ibu, yaitu untuk orang pribadi besarannya 54 juta selama 1 tahun. Atau kalau sebulannya adalah 4,5 juta. Itu adalah PTKP. Artinya apa sih? Artinya kalau ada orang penghasilannya sebulan di bawah 4,5 juta, maka dia belum ada kewajiban bayar pajak karena penghasilannya masih di bawah PTKP. Kan gitu. Nah, di dalam PPh ini ada tambahan lagi PTKP-nya. Kalau kemudian si orang pribadi tadi sudah menikah, maka ada tambahan PTKP untuk status kawin. Besarannya 4,5 juta selama 1 tahun. Jadi PTKP yang tergambar di sini untuk 1 tahun ya. Nah, untuk ketika sudah menikah, ternyata udah ada tanggungan, ada anaknya, dikasih lagi tambahan untuk setiap anggota keluarga atau tanggungan 4,5 juta, 4,5 juta, tapi maksimal 3. Jadi kalau punya anak 4 ya, tadi saya lihat ada tuh yang dari Tabanan atau dari Bali ya, misalnya kan, itu biasanya harus sampai ketut ya kalau nggak salah ya Pak, Bu ya. Nah ini yang anak yang keempat nggak dapat tanggungannya, nggak dapat PTKP-nya, gitu ya. Ini tarif. Nah, kalau kita berbicara PPh, kita masih di PPh, maka ada satu pasal yang mengatur besaran tarif PPh, yaitu di pasal 17 Bapak Ibu, ini tarifnya. Nah ini besaran tarifnya tergantung dari jumlah penghasilan yang diberikan. Kalau penghasilannya sampai dengan 60 juta, maka 5%. Nah, kita rata-rata sekali belanja, sekali bayar ke orang itu kan biasanya di bawah 60 juta ya. Makanya banyak yang langsung
tarifnya 5% ya Bu? Iya, saya iyakan. Padahal sebenarnya tergantung, kalau dia kemudian bayarnya 200 juta gitu ya, maka sudah naik tarifnya. Tapi karena prakteknya pasti di bawah 60 juta, maka 5%. Tapi inilah adalah sumber aturannya. Sebenarnya tarifnya progresif, tergantung dari penghasilan yang kita bayarkan. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita melakukan pemotongan gaji, pemotongan PP 21 gaji pegawai tetap, maka tiap bulannya ini ada rumus namanya tarif efektif bulanan. Ya, ada tarif efektif rata-rata. Ini ada apa nih? Ada A, B, C. A, B, C ini adalah kelompoknya. Tergantung dari orang atau pegawai yang menerima. Apakah dia termasuk dalam kelompok yang kalau di dalam administrasi pajak namanya TK, tidak kawin 0. Yaitu PTKP-nya masih ingat tadi ya, 54 juta. Atau dia kawin, status kawin atau K, tapi belum punya tanggungan. Atau PTKP-nya berarti 58,5. Oh, masuk ke dalam kelompok yang A. Atau selanjutnya bisa dibaca nanti ya, tergantung tadi, lihat aja nih pegawai kita statusnya apa nih. Oh, ternyata Ibu siapa tadi? Misalnya Ibu Nyoman ya kalau nggak salah ya. Ini statusnya misalnya gitu ya. Oh, tapi kalau perempuan sih TK 0 harusnya ya, karena PTKP-nya biasanya melekat ke suami. Misalnya Bapak Kepala SMK tadi, SMK apa Cibadak tadi ya, statusnya misalnya kawin dengan 3 anak. Oh, berarti masuk kelompok C gitu. Lantas bagaimana cara melihatnya? Nah, ini ada tabelnya. Kita masuk kelompok apa? Ini kalau kita masuk kelompok A, berarti lihat di tabel ini ada. Bapak Ibu tinggal browsing atau nanti materi ini dibagikan. Tinggal lihat pegawainya masuk kelompok apa. Nah, ini ada TER A, kelompok A. Yang ini kelompok B, ya. Yang ini kelompok C. Ya, tadi ingat sekali lagi, kelompoknya dibagi berdasarkan PTKP-nya. Nah, ini contoh soal. Nanti aja kita langsung ke contoh soal aja nih, biar gampang. Nah, maaf ya. Ini ya, misalnya ada Tuan Raka. Statusnya menikah anak 1, berarti K1. Dia PNS, dapat gaji pokok tiap bulan 3,5 juta, tukin 4,5 juta. Nah, kalau kita berbicara pemotongan gaji pegawai, maka harus kita jumlahkan semua penghasilan yang dia terima di bulan itu. Ya, kalau gaji pegawai tetap. Misalnya pun ini di contohnya nggak ada ya, misalnya pas bulan Maret nanti dapat THR 20 juta, dijumlahin juga tuh. Jadi kalau ini kan cuma 3 tambah 4, 3,5, 4,5, 8 juta ya. Kita lihat nih, ingat ya, K1. K1 berarti masuk TER A, kan gitu ya. TER A, maka 8 juta, kita lihat. 8 juta masuk dalam kelompok, oh penghasilan 7,5 sampai dengan 8,5. Oh tarifnya 1,5%. Berarti Bapak Raka tadi dipotong di bulan tersebut, misalnya bulan Januari, sebesar 8 juta dikali 1,5%. Nih, misalnya tiap bulan 8 juta misalnya ya, ini contohnya contoh sederhana. Tapi misalnya tadi saya sampaikan di bulan Maret ada THR 20 juta. Maka ditambahin ke 8 jutanya, jadi 28 juta tuh penghasilan dia di bulan Maret. Maka di bulan Maret, itu dia pemotongannya kita lihat nih, 20 juta masuk kelompok mana? Oh, di sini TER A ya, kita lihat ke atas lagi, mohon maaf. 20 juta itu masuk ke baris ke-19, 9%. Jadi misalnya di bulan Januari, Februari tadi dipotongnya 1,5%, maka di Maret bisa beda potongnya, yaitu bisa masuk ke 9%. Jadi sekali lagi berapa penghasilan total yang dia terima di bulan itu. Itulah besaran pemotongannya. Bapak Ibu ya, ingat kembali lagi, ini kita lagi bicara kewajiban Bapak Ibu sebagai pemotong, bukan kewajiban pajaknya dia. Jadi jangan dibilang, waduh, kok beban pajak saya di bulan Maret gede banget, gitu ya. Tidak seperti itu karena beban pajak tidak berubah. Nanti di akhir tahun, nih kita contohnya ya, dihitung kembali. Jadi kalau contoh sederhana ini, dia bulan Januari sampai November itu dapat, sampai Desember ya, kan sama persis. Maka 1,5% tiap bulan, di total udah dipotong dari Januari sampai November 1,320 yang dipotong. Nah, beban pajaknya yang sesungguhnya buat si Tuan Raka dihitung setahun. Sama seperti rumus-rumus yang dulu. Berapa setahunnya? Sebulan 8 juta, setahunnya 96 juta. Dapat lagi fasilitas ada namanya biaya jabatan 5%, dikurangin. Dapat PTKP, sesuai tadi ya, kawin satu anak, maka PTKP-nya 58,5. Penghasilan kena pajaknya 32.700.000. Berarti PPh-nya berapa? Ingat, oh di bawah 60 juta. Berarti masih pakai lapisan terendah 5%.
Jadi total PPh 21 setahunnya 1.635.000. Nah, bulan Januari sama November sudah dipotong kan sebesar 1.320. Jadi nanti di Desember motongnya nggak sama lagi, nggak 120.000 lagi, tapi adalah 315.000. Jadi Bapak Ibu ini untuk memudahkan ya, tiap bulannya itu pakai TER, tapi nanti akhir tahun dihitung ulang. Gitu nih kalau kita berbicara gaji yang teratur untuk pegawai tetap, ingat ya. Nah, selanjutnya saya ke sini dulu. Selain pegawai tetap, tadi ada TER. Nah, ini kalau kemudian si PNS ini menerima penghasilan yang tidak teratur, kan gitu ya. Penghasilan tidak teratur, maka atau honor misalnya, maka ini akan dibagi tarifnya berdasarkan golongannya dia. Ini Bapak Ibu udah paham saya rasa ya. Kalau golongan 1 dan 2 maka tarifnya 0%. Kemudian kalau golongan 3 5%, golongan 4 15%. Ini berlaku juga untuk kalau si PNS tadi mendapatkan honorarium. Ya, nah ini untuk harian, ada TER harian kok. Tadi saya ada TER A, B, C itu untuk bulanan, ini ada harian. Harian untuk siapa? Untuk biasanya tadi pegawai yang dibayar secara harian, yaitu pegawai tidak tetap. Kalau upah hariannya di bawah 450.000, maka PPh-nya masih 0%. Ya, jadi bisa dikatakan 450.000-nya adalah PTKP. Gitu ya. Tadi ingat kan di slide di depan untuk pegawai tetap, tidak tetap ada PTKP-nya. Nah, tidak tetap yang dibayar harian, ini PTKP-nya adalah 450.000. Jadi Bapak Ibu kalau ada bayar upah gitu misalnya ya, bayar upah sehari 250.000. Gimana saya motong berapa? Jangan bilang ada pajaknya nggak. Saya motong berapa? Sekarang sudah bisa, biasakan seperti itu mindset-nya ya. Bapak Ibu ini motong pajaknya orang. Nah, nggak ada, karena apa? Di bawah 450.000. Kalau di atas 450.000 baru ada pemotongannya, yaitu 0,5%. Gitu ya. Kalau di atas 2,5 juta saya rasa mungkin jarang terjadi ya. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah ini contoh yang honorarium. Dia nerima honorarium PNS nih golongan 3, 1850. Lantas bagaimana? Ingat ya, honorarium adalah 5%. Kalau karena di golongan 3 maka tarifnya adalah 5%. Kalau golongan 4 tarifnya 15%. Gitu ya. Oke. Nah, tadi sudah bicara gaji dan honor, sekarang yang upah. Saya sampaikan tadi, kalau upah itu dibayarkan untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Misal, ya Bapak nih ada kepala SMK, tadi saya lihat ada SMK di Bima ya. Ini mau ngecat pagar sekolah selama 5 hari. Total upah yang diterima itu adalah 1 juta. Berarti hariannya berapa? Tinggal 1 juta dibagi 5, 200.000. Ada pemotongannya enggak? Nah, ingat tarifnya karena masih di bawah 450.000 maka tarifnya masih 0%. Seperti itu ya. Nah, terakhir tadi kita udah bicara pegawai tetap, tidak tetap. Ya, yang tidak tetap adalah tadi upah ya. Nah, yang bukan pegawai ini macam-macam nih. Bentuknya bisa honor, bisa juga peserta kegiatan ya. Nanti rumusnya beda-beda. Misalnya ini misalnya SMK juga ya, memberikan penghasilan kepada Nyonya Sita, wajib pajak orang pribadi. Apa ini belanjanya? Oh, jasa pembuatan video. Kalau kita berbicara jasa, Bapak Ibu, kita terbiasa larinya ke pasal 23, ya kita belum sampai nih, ini masih 21. Tapi ingat, kalau ternyata pembayaran jasanya ke orang, maka tetap kita ngitungnya pakai rumus yang 21. Ya, jadi jasa itu kalau kita bayarnya misalnya ke CV, ke badan ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini karena Nyonya Sita orang pribadi, jasa maka tetap 21. Nah, Nyonya Sita ini apa? Oh, dia profesional pembuatan jasa video, maka dia bukan pegawai. Bukan pegawai, rumusnya adalah sama Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melakukan pembayaran kepada bukan pegawai, ingat, selalu dikalikan dulu 50%. Kalau dari tadi ya, kalau yang tadi kita bicara gaji bulanan pakai TER, kemudian yang upah juga ada pakai TER ya, ada PTKP-nya. Kalau ini maka dia pakai 50%. Sekali lagi tarifnya kenapa 5%? Karena masih di bawah 60 juta. Jadi kalau kemudian kita bayarnya misalnya gitu ya di atas 100 juta, bayarnya misalnya 200 juta. Berarti 50%-nya kan saya. Nah, itu maka tarifnya sudah meningkat 5% dan 15%. Seperti itu Bapak Ibu ya.
Nah, ini saya sampaikan tadi, bicara bukan pegawai banyak nih, ada juga peserta kegiatan. Misalnya, Bapak Ibu membuat lomba penulisan artikel, kemudian ada hadiahnya 2 juta. Nah, kalau peserta kegiatan, jadi kalau tadi bentuk 50%, tapi khusus kalau peserta kegiatan itu dia nggak pakai 50% Bapak Ibu, tarif langsung dikalikan bruto. Ya, sekali lagi ini mungkin agak rumit ya, agak sulit mungkin untuk dipahami, tapi percayalah kalau tarif-tarifnya Bapak Ibu nanti akan mudah, buka aja slide-nya lagi. Tapi yang penting tadi kita akurat dalam menempatkan posisi orang ini menerima penghasilan jenis apa sih? Gaji kah, upah kah, honor kah? Gitu ya. Dia pegawai tetapkah, tidak tetapkah, atau bukan pegawai? Itu ininya, kuncinya. Ya, jadi kalau dia peserta kegiatan langsung dari bruto. Oke, kita selesai nih bicara masalah PPA pasal 21. Kita beralih ke belanja selanjutnya yang juga banyak dilakukan oleh instansi pemerintah. Nah, sekali lagi buat yang SMK swasta, boleh nih kalau mau rehat dulu, mau ke toilet dulu ya. Karena yang SMK swasta kalau dalam regulasi pajak tidak wajib melakukan pemungutan. Seperti itu ya. Jadi PPh 22 ini adalah pajak atas pembelian barang, seperti contohnya ATK, konsumsi, dan barang lainnya, kepada wajib pajak penyedia barang yang jumlahnya lebih dari 2 juta tidak termasuk PPN. Jangan lupa 2 juta ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dipecah-pecah dengan sengaja gitu ya. Jadi supaya saya nggak mungut, saya satu kontrak saya pecah-pecah, nggak seperti itu. Satu kontrak ya tetap satu kontrak, kalau lebih dari 2 juta maka Bapak Ibu wajib memungut pajaknya. Berapa tarifnya? Yaitu sebesar 1,5%. Gitu ya. Ini tidak berubah dari dulu Bapak Ibu. Nah ini ada beberapa belanja yang benda harap SMK negeri ini juga ternyata sama nih, jadi kayak SMK swasta nggak perlu mungut ya. Kalau apa? Kalau ternyata belanjanya di bawah 2 juta atau belanjanya berupa belanja BBM, listrik, gas, pelumas, air minum dari PDAM dan benda-benda pos. Kemudian pembeliannya pakai kartu kredit pemerintah. Kemudian kalau Bapak Ibu, tapi mungkin kurang relevan ya, ini saya sebutkan semua, kalau punya surat keterangan bebas pemotongan pemungutan, bukan Bapak Ibu, artinya penjualnya punya SKB Put. Kemudian pembeliannya dari wajib pajak UKM, kita sebut aja gitu ya. Jadi Bapak ketemu vendor yang masuk dalam kategori peredaran bruto tertentu. Kategorinya apa? Dia omsetnya masih di bawah 4,8 M. Nah, maka Bapak Ibu nggak mungut tuh PPh 22, tapi mungut PPh yang lain nanti ya. Kemudian pembelian barang dari dana BOS, itu juga tidak mungut 22. Ini saya sudah pastikan katanya dananya bukan dari dana BOS, maka tetap memungut ya Bapak Ibu ya. Kalau memang lebih dari 2 juta dan di luar dari ketentuan ini. Kemudian, nah ini kalau juga belanjanya pakai SIPP, pakai informasi pengadaan instansi pemerintah, ini juga Bapak Ibu nggak mungut karena yang mungut adalah pihak lainnya. Nah ini adalah contoh dari ada 2 jenis surat ya yang Bapak Ibu perlu kenali apabila vendornya, rekanannya memberikan. Satu, tadi saya sempat singgung ada SKB, surat keterangan bebas dari pemotongan pemungutan. Ya, ini PPh-nya bisa di sini 23 ya. Bisa 22, bisa 23. Maka kalau dikasih SKB ini Bapak Ibu nggak perlu melakukan pemungutan PPh 22. Atau dia menyampaikan ada surat keterangan wajib pajak tadi yang dia omsetnya di bawah 4,8 miliar. Karena apa? Karena ada fasilitas khusus kan untuk wajib pajak UMKM di mana tarifnya hanya 0,5%. Jadi kalau dia dipungut 1,5 ketinggian dong kan gitu ya. Maka kalau dia ngasih surat ini Bapak Ibu jangan mungut PPh 22 kalau vendornya ngasih surat ini ya. Nah ini contoh nih belanja barang. Dinas katakan SMK ya, SMK di Gorontalo misalnya belanja totalnya 1,5 juta, snack dan makan siang rapat. Nah, ingat ya, bentuknya snack, artinya dalam bentuk barang kalau snack. Ya, Bapak Ibu ya, ingat. Jadi nggak 1,5%. Nah, sekarang contoh yang kedua. Ini ada membeli ATK, ya. Totalnya, satunya kan 244, beli 10 SIN, jadi totalnya 2442 dan include PPN. Nah, kira-kira ada nggak nih PPh 22-nya? Kan include PPN, betul ada, tapi udah dihitung belum? Jangan-jangan kalau dikeluarin PPN-nya di bawah 2 juta, kan gitu ya. Maka kita harus pastikan dulu Bapak dan Ibu, kita netkan dulu nih yang 2442. Gimana caranya? Nah, mengingatkan tarif tarif real, walaupun tarif PPN adalah 12%,
Ya, nanti kita akan ulas di bagian PPN. Tarif PPN kan 20%, tapi tarif realnya ada 11, beban realnya 11% ya, nggak naik ya Bapak Ibu ya. Maka cara menghitungnya, DPP atau dasar pengenaan pajaknya 100 per 111 dikali tadi 2442 yang sudah include PPN. Oh, ternyata 2.200.000. Oh iya, di atas 2 juta. Maka dipotongnya 1,5% dari 2.200.000. Oke ya, saya yakin clear nih. Selanjutnya, ternyata pembelian ATK ini si vendornya ngasih suket tadi, masih ingat ya? Yang saya sampaikan di awal tadi ada surat keterangan penghasilan bruto tertentu, artinya dia omsetnya di bawah 4,8 miliar. Maka yang dipotong ya, atau yang dipungut. Jadi kalau kita bicara 22 dan PPN pungut, selebihnya potong. Ya, nanti kalau ada yang tanya japri saya aja. Ya, apa bedanya? Tapi konsepnya gitu. Kalau 22 dan PPN adalah pungut, maka yang dipungut adalah 0,5%. Karena saya ingat tadi saya sampaikan ada fasilitas tarif khusus untuk UMKM. Untuk vendor yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, dia tarifnya khusus juga. Pemotongannya adalah final. PPh-nya bukan PPh 22, tapi PPh pasal 4 ayat 2. 4 ayat 2 ini khusus final. Ya, besarnya berapa? 0,5%. Oke. Dah selesai tuh belanja barang. Kita udah dua kategori udah selesai. Itu kategori yang mungkin paling banyak ditemukan oleh Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya kita ke kategori selanjutnya, yaitu pajak atas sewa. Ingat, sewa inilah ada gambarnya, gambar truk. Ya, artinya sewa selain tanah bangunan dan jasa, tapi jasanya selain jasa konstruksi. Ini kelompok namanya kelompok PPh pasal 23. Nah, ya kan? 23 ya. Ingat ya Bapak Ibu ya. Dia gambarnya truk, ingat sewanya. Jadi kalau nanti sewa tanah bangunan jangan dikaliin tarif PPh pasal 23 ya, tapi tarif PPh final. Kalau 23 tadi selain tanah bangunan, nah ini maka atau jasanya banyak Bapak Ibu kalau mau cek dapat dicek di Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 PMK 141 tahun 2015 itu semua belanja jasa gitu ya yang dilakukan yang dikeluarkan dari APBN, APBD maka harus dipotong PP 21-nya, 23-nya sorry. Nih, tarifnya cuma 2%. Jadi ingat, belanja orang 21, belanja barang 22 ya. Belanja sewa jasa 23. 21 itu ribet banyak. Kenapa ribet? Karena menyangkut orang. Harus adil dipotongnya. Menyangkut nanti SPT-nya dia supaya jangan jauh-jauh jumlah pajak terutangnya. Maka tarifnya beda-beda. Belanja barang 1,5%. Ya, tinggal kelompokkan kalau dia barang. Belanja jasa atau sewa, ingat ya, sewa jasanya saya nggak panjangin lagi. Sewa jasa yang kategori 23, 2%. Cuma satu tarifnya. Oke. Nah, yang mungkin critical point di 23 adalah dia nggak ada pengecualian 2 juta. Oke, kalau kita belanja barang, kita ngelihat nih belanjanya berapa. Tapi kalau dia masuk kategori jasa, misalnya fotokopi, nah itu kan bingung nih. Fotokopi ini masuk di barang atau jasa ya? Karena kalau kita kelompokkan ke barang, kalau fotokopinya 1,5 juta, nggak ada 22. Tapi kalau kita masuk jasa, ada 2-3-nya langsung jalan. Kan gitu ya, beda ya. Nah, Bapak Ibu harus hati-hati nih, masuk ke jasa atau barang. Ya, kemudian sekali lagi kalau udah kita kelompokkan jasa maka tidak ada threshold ya, tidak ada batas minimalnya. Dikecualikan apa? Kalau udah dipotong 21, ya lah nggak ada double-double ya. Ingat kalau 23 itu kalau CV badan. Kemudian tadi sama kalau jasanya vendornya itu kasih surat keterangan bebas. Tadi saya sudah kasih contohnya. Atau belanja pakai kartu kredit pemerintah. Yang lainnya sama kalau vendornya ternyata juga UKM, peredaran brutonya di bawah 4,8 miliar. Sama dengan dua-dua yang lainnya, cuma dia tidak ada batasan 2 jutanya. Contoh ya, jasa catering nih, Bapak Ibu hati-hati ya. Ketika belanja makanan konsumsi, kalau bentuknya snack box, maka dia masuk dalam kategori barang. Nah, tadi bisa contoh tuh, kalau kita belanja konsumsi, bentuknya adalah snack box 1,5 juta, nggak ada dua-duanya. Tapi kita belanja konsumsi pakai jasa catering. Nah, ada jasa catering berarti apa sih bedanya? Ya Bapak Ibu itu prasmanan, mendatangkan orang untuk membantu melayani. Jasa cateringnya ternyata tagihannya 1,5 juta. Nah kalau tadi bentuknya snack box nggak kena 22, kalau manggil jasa catering maka langsung kena 23. Tarifnya 2%. Gitu ya. Jadi harus bisa membedakan keduanya. Nah jasa catering di sini contohnya 5 juta. Ya ini saya nggak tanya, pasti udah pada tahu semua kan. Langsung 2% kali 5 juta, 100.000. Jadi ketika kita mau bayar ke cateringnya, dipotong dulu pajaknya dia.
100.000, jadi bayarnya cuma 4,9. Yang 100.000 jangan lupa Bapak Ibu itu pajaknya orang, setorin ke kas negara. Nanti ada batasannya ya, tanggal berapa. Ini kemudian dia juga nih contoh jasa yang lain, 10 juta. Pokoknya semua Bapak Ibu kalau belanja jasa, apapun tuh jasanya, potong 2% udah titik. Dan nggak ada batasannya, gitu ya. Kecuali ternyata vendornya tadi ngasih surat keterangan, maka potongnya bukan 23 tapi semuanya adalah 4 ayat 2. Mau belanja barang, belanja jasa, ketika ketemunya adalah rekanan UMKM, maka pemotongannya final 4 ayat 2 besarnya 0,5%. Gitu, gampang kan? Nah, udah separuh jalan nih. Kita langsung ke sewa yang berikutnya, yaitu tanah bangunan. Tanah bangunan berupa tanah, rumah susun ya, pokoknya bangunan yang ada lantainya, ada gedungnya, kebayang ya, toko, gudang. Nah, ini kalau kita bicara 4 ayat 2, saya sampaikan tadi ya, 4 ayat 2 ini adalah tempatnya untuk final. Jadi dia nggak ngomong, kalau kita ngomong 21 kan jenis orang semua, 22 tadi kalau untuk bendara pemerintah barang semua. Nah, 4 ayat 2 itu campur-campur, bisa berupa sewa, bisa berupa ternyata PPh-nya si vendor juga. Yang penting semuanya sifatnya final. Final artinya apa? Bapak Ibu ketika motong PPh-nya dia selesai, dia nggak ngitung ulang di akhir tahun. Itu maksudnya final, nggak dihitung. Karena kalau tadi saya sampaikan kan, Bapak tugasnya motong, si orang yang dipotong tugasnya ngelapor SPT. Kalau ngelapor SPT, dia harus ngitung dulu setahun pajaknya berapa, pajak yang udah dipotong berapa. Nah, pajak yang final ini nggak boleh diperhitungkan sama dia karena sudah final, selesai, tarifnya khusus. Gitu. Nah, kalau yang tarif tanah bangunan, tarifnya 10%. Itu ya. Misalnya ada SMK nih, audiens pendidikan nyewa gedung untuk pentas seni selama 1 bulan 4 juta. Maka langsung tarifnya berapa? 10% kali 4 juta 400.000. Maka Bapak Ibu 10 PP-nya 400.000, 3,6 jutanya bayarin ke yang punya gedung. 400.000-nya jangan lupa disetor dan dilaporkan. Dah, simple. Nah, yang ini juga katanya banyak yang dilakukan belanja oleh Bapak Ibu. Jasa konstruksi. Ya. Jasa konstruksi itu masuk dalam rumah yang final tadi. Nah, masuk ke dalam 4 ayat 2. Saya sudah sampaikan tadi ya. 4 ayat 2 ini isinya macam-macam, tapi semuanya kesamaannya adalah semuanya final. Termasuk kalau Bapak Ibu berhubungan dengan vendor yang melakukan pekerjaan konstruksi. Nah, tarif-tarifnya tinggal dilihat Bapak Ibu, memang beragam. Saya sendiri terus terang juga nggak hafal-hafal ya. Yang penting kita tahu kita melakukan pekerjaan apa dan penyedia jasanya itu kategori apa. Jadi tarif di jasa konstruksi ini ya dibedakan berdasarkan karakteristik dari vendornya. Dia apakah jasa perseorangan ya atau pengusaha kecil tersertifikasi atau tidak tersertifikasi, itu beda-beda tarifnya. Nah, selain dari jenis vendornya, ada juga jenis pekerjaannya. Karena sejak ini diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 9 ya tahun 2021 ya, masalah ini pekerjaan konstruksi ini ternyata banyak juga yang terintegrasi dengan penyediaan konsultasinya. Jasa pelayanan jadi bukan cuma bangunnya, tapi ada konsultasinya dulu. Ada yang konsultasi doang, ada yang konstruksi doang, ada yang terintegrasi dua-duanya. Nah, Bapak Ibu dilihat lagi pekerjaannya ini apakah terintegrasi ya, dan tadi si penyedia jasanya apakah tersertifikasi atau tidak. Itu aja. Nanti kalau misalnya adalah pekerjaan yang terintegrasi, jadi dari konsultasi sampai pembangunannya, konstruksinya oleh satu kontraktor ya, terus dia tersertifikasi, oh berarti di barisnya keempat nih, tarifnya 2,65%. Gitu. Tapi kalau konstruksi aja, cuma jasa perorangan, terus dia atau dia usaha kecil tersertifikasi, oh tarifnya 1,75%. Jadi Bapak Ibu tinggal dilihat pekerjaannya apa dan vendornya kategorinya masuk di mana. Nah, contohnya ya, satu SMK ya, misalnya di Bandung, dengan pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi bangun gedung nih. Bangun gedung, nah dicek nih si vendornya ini punya kualifikasi apa? Oh, dia punya kualifikasi sebagai usaha kecil. Jasa konstruksinya ada 500 juta dan PPN-nya 55 juta. Ya, karena 11% kan ya. Maka pajak yang dipotong, nilai kontrak 500 juta, PPN-nya 55. Oke. 4 ayat 2-nya berapa? Nilai kontrak di luar PPN-nya kan 500 juta. Karena dia adalah usaha kecil yang tersertifikasi, tarifnya tadi lihat di depan 1,75. Maka dikalikan 1,75. Ya. Lantas ini hitungan matematisnya nanti bisa diikuti saja. Sudah.
selesai, kita PPH sudah selesai, kita bahas PPN. Ingat, kalau tadi PPH kita motong pajaknya orang, kalau PPN ini kita mungut pajak kita sendiri, karena kita yang beli, karena kita sebagai pemungut. Tapi, ya, di awal saya tekankan, bahwa sesungguhnya PPN itu kan merupakan pemungutan pajak, ya, yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Jadi kalau pengusaha kena pajak melakukan penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak, maka si pengusaha tadi harus mungut, ya, dia yang mungutin pajak konsumsi kita. Oke, dia harus mungut. Tapi sebenarnya kalau di dalam prinsip umum, ketika Bapak Ibu makanya kalau bertransaksi misalnya dia bukan pengusaha kena pajak. Siapa sih masuk dalam kategori pengusaha kena pajak? Yaitu pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak karena dia omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar selama 1 tahun. Maka ketika dia melakukan penyerahan, dia wajib memungut PPN. Tapi kalau dia misalnya masih 1M, usaha kelontong kecil-kecilan, ya dia nggak wajib memungut PPN, maka Bapak Ibu nggak dipungut PPN-nya. Karena yang boleh memungut itu adalah yang KP. Gitu ya. Tapi, karena kita lagi bahas belanja yang asalnya dari APBN, di mana kita pahami bersama di dalam dana-dana APBN itu sudah terkandung pajak-pajaknya termasuk PPN. Maka khusus untuk instansi pemerintah ya yang belanja kepada bukan PKP tetap melakukan pemungutan. Gitu Bapak Ibu ya. Ingat ya, tadi saya sudah jelaskan di awal filosofinya. Harusnya kalau prinsip umum, kalau Bapak Ibu bukan sebagai instansi belanjanya kepada non PKP di luar sana nggak pakai duit APBN, itu nggak ada mekanisme pemungutan PPN di sana. Tapi karena Bapak Ibu belanja pakai duit APBN, di dalamnya sudah ada pajak, maka Bapak Ibu tetap melakukan pemungutan walaupun tekanannya bukan pengusaha kena pajak. Ya, jadi ada beberapa prinsip yang harus kita pahami betul nih. Pertama, bicara PPN, mekanisme umumnya harusnya yang memungut adalah penjualnya. Tapi khusus instansi pemerintah, sekali lagi nih, berarti SMK negeri, maka yang wajib mengut adalah Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mengut pajaknya sendiri. Gitu ya. Kemudian itu prinsip nomor 1 yang sudah berbeda dari yang umum ya. Yang kedua tadi kalau berbicara berbicara prinsip PPN secara umum harusnya dilakukan pemungutan atau ada mekanisme pemungutan PPN itu timbul ya, PPN terutang itu kalau yang menyerahkan adalah pengusaha kena pajak. Tapi karena Bapak Ibu sebagai instansi pemerintah yang belanjanya dari APBN, maka walaupun bertransaksi dengan non PKP, maka Bapak Ibu tetap harus melakukan pemungutan PPN-nya. Jadi ya 2 prinsip ini dipegang ya. Kita lanjutkan. Tarifnya dulu. Bapak Ibu jangan bingung, berapa sih gitu ya? Kok 11 atau 12? Kalau yang tertulis di undang-undang itu memang 12% tarifnya. Tapi kalau beban pajaknya ya karena di awal tahun lalu Pak Presiden sudah menekankan nggak boleh ada kenaikan beban PPN. Nah, sehingga kalau undang-undang sudah tertulis 12, maka yang kemudian diubah adalah dasar pengenaan pajaknya. Supaya bebannya tetap menjadi 11%, supaya nggak naik, maka kalau tahun-tahun lalu nggak ada tuh ngitung DPP ya berapa transaksi? Transaksi 100. Ya itulah DPP-nya 100 dikali 11%. Tapi karena sekarang mau dikaliin dengan 12%, maka DPP-nya harus dikurangin dulu. Kan kalau 100% 12/12, maka dia harus dikalikan dulu dengan 11/12 DPP-nya. Gitu ya, paham ya? Jadi tarifnya tetap 12%, tapi dasar pengenaan pajak untuk penghitungan PPN-nya adalah 11/12. Untuk PPN, pengecualiannya besaran transaksinya sama 22, yaitu tidak lebih dari 2 juta. Paling banyak 2 juta maksudnya ya. Dan yang lain-lainnya sudah hampir sama semuanya dengan pengecualian tadi. Contoh beli satu alat scanner 1,1 ya. Berarti kurang 2 juta dong. Nah, ini penting nih, saya tekankan di depan. Bahasanya bukan kena PPN atau enggak, tapi kita mungut atau enggak. Ya. Jadi di sini bukan berarti tidak ada PPN-nya. Beli di bawah 2 juta. Ingat, ini adalah pengecualian pemungutan. Tapi PPN-nya tetap ada. PPN terutangnya adalah 11/12 dulu dikali 1,1 kan 1 juta dikali 12%. 121. Nah, ini yang mungut adalah vendornya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak melakukan pemungutan seperti itu. Jadi nih poinnya. Kalau di atas 2 juta yang mungut bendahara, maka minta si vendor bikin kode fakturnya 020.
Tapi kalau di bawah 2 juta maka tetap berlaku mekanisme umum, yang mungut adalah penjual 040. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh fakturnya. Jadi nanti jangan bingung, dasar pengenaan pajaknya itu ada 2 dong gitu kan, karena kalau PPN itu adalah 11/12 dari nilai transaksinya. Makanya lihat tuh di kotak kuningnya, DPP-nya menjadi lebih kecil dari nilai transaksinya. Yang nilai transaksi itu menjadi dasar dari PPH. PPH tapi tetap di luar PPN. Gitu ya. Nah, yang bawah adalah DPP untuk PPN, kita kalikan dulu 11/12, baru dikalikan tarif 12%. Nih, contohnya, beli 2 alat scanner, totalnya 2331. DPP-nya, ingat tadi ya, rumus DPP dasar pengenaan pajak 100/111 kali 2331 adalah 2,1. Jadi, PPN yang dipungut adalah, yang sudah termasuk PPN-nya 2331, diambil 2,1 adalah 231.000. Ini hitungan matematis ya. Nah, ini saya udah sampaikan di awal nih, ini adalah apa istilahnya kita gunakan, dibilang anomali atau apa ya, yang berbeda dari yang umum lah. Ya, yang berbeda dari umum, kan harusnya kalau transaksi umum, sekali lagi kalau non PKP dia tidak ada mekanisme pemungutan, tapi karena Bapak Ibu adalah bendahara, maka tetap harus melakukan pemungutan walaupun rekanannya bukan PKP. Nah, kalau di dalam nilai kontrak ini disebutkan, kalau ternyata nilai kontrak itu kayak tadi yang keriting tadi angkanya misalnya 1221 gitu ya, itu termasuk PPN, maka harus disebutkan termasuk PPN. Tapi kalau kemudian nilai itu adalah nilai bersih di luar PPN, kalau kemudian dalam kontrak tidak disebutkan itu termasuk PPN, maka nilai itu adalah menjadi DPP-nya langsung. Ya, tidak termasuk PPN di dalamnya. Contohnya, nilai pengadaan jasa survei kepuasan 222 juta, dalam kontrak tuh sebelah kanan dilihat ya, sudah termasuk PPN. Maka untuk menghitung PPh-nya, kita keluarkan dulu nilai PPN-nya. 100 plus 111 dikali 222 jadi 200 juta. Ingat 23 semua jasa satu tarif, 2%. Jadi PP 23-nya adalah 2% kali 200 juta sama dengan 4 juta. PPN-nya berapa? Ingat tarifnya 12%. Dikali 11/12 dikali 200 juta. Karena di situ sudah dicantumkan harga termasuk PPN, maka kita keluarkan dulu. Beda halnya kalau kemudian dalam kontraknya cuma dibilang sebesar 222 juta, nggak ada informasi, maka ini akan dianggap bahwa nilai tersebut adalah nilai sebelum PPN. Jadi DPP-nya langsung tuh. Ya, sudah nilai di luar PPN, jadi 2% dikali 222. Kemudian PPN-nya ya 12%, tetap dikali 11/12 kali 222. Gitu ya, penting ini kontrak ya Bapak Ibu ya, tolong diperhatikan. Itu aja sih, yang lain sama saja, dan ini mungkin perlu untuk kode setorannya. Jadi kalau setoran tadi untuk yang non PKP 411211-108 ya, jadi Bapak Ibu pakai kode setor sendiri untuk penyetoran PPN kepada non PKP. Gitu Bapak dan Ibu, sepertinya sudah semua saya jelaskan.